Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe. Kalau ada komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin melanjutkan membacakan komentar-komentar yang sudah teman-teman berikan di kolom komentar maupun pertanyaan-pertanyaan. Oke, langsung aja. Ada dari Mi. Kalau kasusnya belum saling mengenal lebih dalam, misal saya yang baru mengenal dia tapi dia tidak mengenal sama sekali, itu bisa twin flame nggak? Lalu kalau kita kepikiran sama orang itu terus, tiba-tiba dengar nama atau lagu hal yang berhubungan dengan dia, semakin intens itu kenapa ya? Bisa aja kalau nggak kitanya mengenal, dianya belum mengenal, itu bisa. Dan beberapa memang saya tahu sendiri ada kejadian seperti itu juga. Itu memungkinkan. Bahkan kebanyakan banyak juga yang sebenarnya nggak benar-benar saling mengenal secara secara lebih jauh gitu. Kayak kita mengenal aja gitu. Kita mengenal dia secara lebih dalam. Padahal nggak bener-bener kita kayak ngunjungin rumahnya, kita kenal dengan keluarganya. Tapi kita secara pribadi, secara perasaan, kita terikat dengan dia. Kita kayak mengenal aja. Padahal orang ini baru ketemu gitu. Nah, memungkinkan juga kalau sebetulnya kita tahu dia, kita kenal dia, tapi dia nggak tahu kita. Itu bisa sebenarnya. Itu bisa juga, gitu. Nah, terus di sini, eh, kalau kepikiran sama orang itu terus, tiba-tiba dengar nama atau lagu hal yang berhubungan sama dia, semakin intens itu kenapa? Itu karena energinya aja sih. Jadi manifestasi dari energinya datang itu, munculnya adalah misalkan namanya dia, terus ada mungkin lagu, cerita gitu, yang seperti itu yang, oh ternyata kok eh, ini perjalanan saya banget gitu, ini perjalanan kita banget gitu. Ya, seperti itu gitu. Sebenarnya itu bentuk manifestasi aja. Jadi bisa dengar namanya atau hal-hal yang berhubungan dengan dia, aromanya segala macamnya gitu. Itu manifestasi aja dari energinya. Gitu. Energinya yang datang terus kita menangkapnya seperti itu gitu. Itu sering sekali kok. Sering sekali karena saya juga seperti itu. Jadi setiap twin flame saya sedang sakit, saya entah kenapa tahu gitu dan biasa muncul. Jadi saya sudah cerita, jadi twin flame saya tuh kayak mirip salah satu artis gitu. Itu tiap kali dia sakit, nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul juga, itu kayak artis itu fotonya juga lagi sakit. Ketika marah pun sama, marah. Detik itu juga, sedih pun sama. Tahu-tahu muncul nangis gitu. Memang seperti itu. Tim Fam bisa seperti itu gitu. Jadi energinya itu termanifestasikan, terus tahu-tahu muncul deh. Kok dengan melihat ini kok saya jadi kepikiran soal dia gitu. Karena itu gitu. Tahu-tahu kok ada yang mirip sama dia gitu loh. Jadi banyak juga mungkin oh kita lihat di jalan nih, tahu-tahu kok orang ini mirip banget sama dia dari tingkah lakunya, dari cara bicaranya gitu kok mengingatkan terus gitu. Entah nanti kita lihat, oh ini motor yang sering dia pakai, oh ini baju yang sering dia pakai, oh ini parfum yang sering dia gunakan gitu. Itu kayak selalu kita kayak diingatkan lagi. Itu sebenarnya karena energinya datang dan itu termanifestasikan ke bentuk-bentuk hal seperti itu gitu. Jadi kita bisa tahu juga kalau dia kondisinya sedang seperti apa kita tahu gitu. Bahkan tanpa tanda-tanda itu pun sebenarnya kita tahu secara intuisi gitu ya, terutama yang peka pasti akan tahu gitu. Filmnya sedang misalkan sakit, sedang sedih atau sedang marah gitu. Secara emosional pun biasanya kita merasakannya juga. Jadi bisa seperti itu. Oke, berikutnya ada dari Putri Kusuma. Bener kak, ngerasa aku juga gitu. Walaupun secara energi aku feminin dan pasanganku logik banget, tapi dia lebih sensitif kelihatannya dibandingkan aku. Jadi aku ngerasa sisi feminin dia itu juga ada. Ya pasti kok. Jadi nggak 100% orang itu ya udah maskulin semaskulin-maskulinnya pasti ada kok ada sisi sensitifnya. Begitu juga feminin, pasti ada sisi logiknya juga gitu. Tapi ketika itu disatukan akan klop banget gitu ya. Pasti twin flame itu akan saling melengkapi, betul-betul melengkapi gitu. Bener-bener jadi kalau disatukan tuh bener-bener klop semua gitu. Kayak perfect gitu ya. Oke, selanjutnya dari Risma Rasyama. Mohon maaf, izin bertanya, apakah The Dark Knight of the Soul bisa berkali-kali? Kalau sudah stabil, boleh nggak ngehubungin atau kepoin dan lain-lain? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi The Dark Knight of the Soul gitu. Intinya kan sebenarnya The Dark Knight of the Soul ini supaya kita kebangun secara spiritual gitu. Jadi ya proses awakening itu ditandain dengan adanya The Dark Knight of the Soul gitu. Jadi ada satu momen di mana yang kita kayak dihancurkan betul-betul gitu. Kayak kita dirombak total sebetulnya gitu kayak kita kehilangan pekerjaan gitu ya,
hancur secara ekonomi misalkan, kehilangan semua teman gitu, kita keisolasi sendiri gitu, yang kita tiap hari tuh kayak bisa menangis berkali-kali gitu, dan itu masa-masa yang sangat-sangat menyakitkan, dan itu bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu, tergantung tiap orang berbeda-beda gitu. Jadi entah bagaimana kita cobaan tuh kayak bertubi-tubi, kita diserang dari segala arah, mungkin seperti itu. Jadi sepanjang hidup kita ada suatu momen ketika The Dark Knight of the Soul ini datang, itu yang masa yang sangat menyakitkan. Jadi kita mungkin sudah pernah mengalami hal-hal menyakitkan sebelumnya, tapi nggak akan merasakan yang semenyakitkan ini, gitu loh. Tapi tujuannya adalah supaya kita bisa awakening, gitu. Kita terbangun secara spiritual, kesadaran kita meningkat, gitu. Jadi kalau kita sudah pada tahap itu, kita sudah betul-betul kebangun, kita sudah betul-betul sadar, maka selanjutnya bukan berarti nggak akan ada kesulitan-kesulitan lagi gitu. Kedepannya bukan berarti nggak ada kesulitan atau nggak ada hambatan-hambatan lagi. Tentu aja bisa ada gitu. Tapi kita kan mudah melewatinya aja gitu karena kita udah kebangun. Jadi menurut saya kalau sudah kita betul-betul kebangun secara spiritual, kita nggak perlu kebangun dua kali kan gitu. Jadi menurut saya ya kalau sudah betul-betul kebangun, ya itu hanya sekali gitu. Jadi ada satu masa yang itu sangat luar biasa sekali, kita kayak dihancurkan bertubi-tubi, tapi secara sebetulnya adalah itu kita dalam perombakan secara besar-besaran. Secara energi pun kita berubah, kita kebangun aja secara spiritual. Jadi seperti itu, gitu. Jadi kalau udah kebangun ya udah gitu. Nah, tapi mungkin ada juga yang misalkan yang nggak dalam hubungan twin flame gitu ya. Banyak juga orang yang di masa-masa sulitnya terus nanti jeda, terus nanti kayak ada lagi gitu. Nah, itu kayak egonya itu kayak dihilangkan secara bertahap gitu. Kayak pelan ya, kayak dicicil gitu. Kayak dicicil dikit-dikit sampai dia bisa melepaskan segala egonya gitu. Lebih terbangun aja gitu. Tapi kalau twin flame ini atau yang mengalami awakening ini itu kayak betul-betul itu dalam satu momen itu serentak gitu, kayak segala macam itu kayak segala cobaan itu disatukan di sewaktu-waktu gitu. Hantemannya luar biasa gitu. Dan itu yang memang bisa bikin kita awakening. Sebetulnya itu. Ketika kita nggak melekat dengan apapun, ketika ada cobaan datang itu akan mudah kok lewatinya gitu. Karena kita udah terbiasa untuk berpasrah gitu. Kita udah belajar untuk berserah lewat The Dark Knight of the Soul yang kita udah lewatin itu gitu. Nah, tadi yang soal kalau udah stabil boleh nggak ngehubungin atau kepoin twin flame. Jadi kalau udah betul-betul stabil sih sebetulnya bahkan udah nggak kepikiran sama sekali ya. Nggak bakal terlintas. Tapi misalkan gini loh, bisa aja. Jadi misalkan ada suatu ketika kita kayak kepikiran soal dia gitu. Karena bisa juga misalkan kalau dia kepikiran soal kita, energinya dia datang, kita jadi kepikiran soal dia gitu. Nah, soal boleh atau enggak, tanya ke kata hati aja gitu. Jadi saya nggak bilang itu boleh atau enggak, khususnya kalau udah betul-betul stabil ya. Coba dengerin kata hati kamu aja gitu. Kalau kata hati kamu memang kok ngerasanya saya emang perlu tahu soal dia, silakan lakuin aja. Kalau betul-betul dari kata hati kamu gitu. Nggak apa-apa lakuin aja gitu. Tapi syaratnya ya kamu harus betul-betul stabil dulu. Tanpa ekspektasi, tanpa punya pikiran atau keinginan, hasrat atau obsesi gitu udah nggak ada sama sekali dan tanpa ekspektasi apapun gitu. Karena gini, karena misalkan contoh tujuannya coba ngecek dengan kita beranggapan dia bagaimana, bisa nggak sih ngejar dia lagi atau bagaimana, atau kita masih punya ada obsesi sesuatu soal dia, itu yang sebenarnya belum betul-betul stabil gitu. Jadi kalau sudah dorongan untuk melihat itu ada, untuk ngecek dia ada gitu, tapi bukan berdasarkan dari ego gitu atau obsesi ya, itu ya silakan aja, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting coba dengerin kata hati kamu aja gitu. Apakah harus kontak dia atau harus ngecekin dia, ya tergantung kamu gitu. Karena kalau misalkan udah betul-betul stabil sih biasanya kita udah nggak kepikiran lagi. Karena kita udah betul-betul surrender. Ya terserah dia mau seperti apa ya terserah gitu. Oke, selanjutnya dari Lydia. Gimana saya tahu saya kan cewek, nah saya ini DM apa DF? Oh mungkin dia bingung soal eh dia ini perempuan, tapi apakah dia DM atau DF? Ya, DM itu nggak mesti laki-laki dan DF itu nggak mesti perempuan. Memang pada umumnya DM itu laki-laki, DF itu perempuan, tapi banyak juga kok DF yang laki-laki gitu, ya. Jadi bagaimana taunya sih? Biasanya DF ini dia lebih peka, ya, secara energi lebih peka, lebih biasanya empat juga gitu ya.
secara emosi pun dia bisa lebih peka dan terbangun duluan gitu. Makanya karena terbangun duluan biasanya mengawali perjalanannya biasanya juga defense feminin gitu. Maskulin biasanya memang kayak kurang peka karena dia biasanya lebih logik gitu, logik banget gitu. Dan biasanya yang lari juga duluan adalah maskulin gitu. Cuman kalau untuk lari itu memang posisi bisa berubah kok. Tadinya yang kita feminin ini yang ngejar berubah jadi lari juga bisa gitu loh. Yang maskulin yang tadinya lari ngejar pun bisa gitu loh. Makanya namanya runner chaser gitu. Jadi nggak mesti melulu maskulin pasti akan berperan sebagai runner. Ya nanti bisa aja dia berubah jadi chaser dan feminin pun bisa berubah jadi runner seperti itu. Biasanya dari sifat akan kelihatan kok gitu ya. Oke, oh masih dari Lydia, lucunya ya berarti ada orang yang memang ditakdirkan jadi karmik ya, kayak pelakor gitu. Jadi si karmik ini kan loncat dari pria ke pria kan, putus satu ke satu berarti dia memang takdirnya jadi pelakor kan, kecuali sudah disadarkan oleh ilahi. Jadi saya sudah jelaskan soal karmik. Jadi sebenarnya semua orang sama aja kok. Makanya saya udah bilang, saya punya karmik pun sebenarnya dia pun twin flame gitu. Dan dia bukan tipe yang seperti itu gitu. Tapi gini, pada dasarnya kan rata-rata orang akan mencari pengennya kecocokan gitu. Di mana sih belahan jiwa kita yang sebetulnya gitu. Pada dasarnya kan keinginan mencari gitu. Tapi memang ada juga sih orang-orang yang pada dasarnya base-nya berdasarkan ego gitu. Misalkan ada keinginan tertentu yang ingin dicapai gitu atau ada agenda-agenda tertentu dalam tanda kutip yang memang ingin dia dapatkan gitu. Ya mungkin itu untuk beberapa orang yang masih terikat dalam masih dikuasai oleh egonya gitu. Masih uh, duniawinya tuh masih kuat banget gitu. Jadi ya itu bisa juga gitu. Tapi pada dasarnya orang memang akan mencari belahan jiwanya gitu. Akan saling mencari pada dasarnya gitu. Dan itu sebenarnya masalahnya udah energi aja gitu. Jadi bisa aja yang satu punya agenda tertentu, misalkan satu punya agenda apa, terus yang lainnya ternyata juga punya agenda tertentu juga gitu. Ketertarikan dengan sesuatu juga gitu. Jadi misalkan si ceweknya ini tertarik dengan si cowoknya karena sesuatu hal gitu. Pengen sesuatu dari dia makanya dia mendekat. Cowoknya pun sama, misalkan pengen sesuatu dari ceweknya makanya dia mendekat gitu. Itu makanya cinta bersyarat. Namanya seperti itu. Kalau Twin Flame kan dia mau orangnya seperti apa, dia punya kelemahan seperti apa, kita kan tertarik dengan dia gitu. Karena sayangnya tuh murni. Beda dengan ya cinta bersyarat seperti itu gitu loh. Jadi ya memang ada orang-orang seperti itu, tapi bukan bukan berarti maksudnya gini ya, karmik itu udah pasti seperti itu. Enggak gitu. Karena ya sama aja orang juga gitu. Jadi saya udah bilang kalau karmik saya pun dia seorang twin flame, berarti dia karmik buat saya pun karmik buat dia gitu loh. Ketika waktunya sudah selesai ya itu akan selesai seperti itu. Gitu. Jadi bisa juga memang ada juga kok banyak orang yang bukan maksudnya eh, punya banyak pengalaman misalkan berpacaran gitu, menjalin hubungan dengan berbagai macam orang gitu. Oh satu ini nggak cocok gitu, bisa mungkin belasan, puluhan atau seberapa banyak pun, ya itu sebenarnya proses. Itu proses aja, proses pencarian aja gitu. Dan mungkin bisa aja memang harus lewat seperti itu gitu. Bukan berarti oh dia kayak ganti-ganti terus ya pacarnya, udah pasti dia orangnya nggak bener. Nggak begitu juga, kita nggak boleh ngejudge begitu juga gitu. Hati-hati ya, jangan sampai kita mudah sekali ngejudge seorang itu, jangan sampai gitu. Kita nggak pernah tahu hidupnya dia tuh sebenarnya seperti apa. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi jangan sampai kita ngejudge orang lain gitu. Jadi termasuk kita ngejudge orang itu pelakor, ya jangan seperti itu juga, kita nggak tahu posisi dia seperti apa gitu loh. Gitu. Mungkin ada juga yang seperti itu memang pada dasarnya karena punya agenda tertentu. Tapi kita tetap nggak bisa ngejudge itu karena kita nggak tahu dianya seperti apa gitu loh. Kan ada juga misalkan ada orang yang ternyata oh dia kesulitan keuangan atau apa, kita nggak tahu kenapa dia jadi seperti itu, kan kita nggak tahu pada dasarnya apa gitu, kita nggak berhak menghakimi gitu. Jadi biar Tuhan aja kalau mau menghakimi atau menjudge, itu biar Tuhan aja, kita nggak sama sekali, kita nggak punya hak untuk ngejudge orang lain karena kita nggak pernah di posisinya dia dan kita nggak tahu hidupnya dia seperti apa gitu. Jadi ya anggap aja ya sudah, memang itu emang jalannya dia gitu. Tapi nggak semua orang seperti itu juga. Banyak juga yang memang dasarnya dia pengen mencari cinta yang sesungguhnya, cuman emang nggak ketemu yang cocok aja. Akhirnya ketemunya dengan orang yang salah lagi, dengan orang yang salah lagi gitu.
Tapi sebenarnya kalau kita sudah penuh dengan diri kita nggak tergantung, kita nggak mengharapkan apapun dari siapapun juga, kita udah fulfill dengan hidup kita nggak takut dengan kita dengan sendiri juga, itu biasanya cinta sejati akan datang kok, gitu. Tapi kalau kita masih punya trauma, masih punya luka masa lalu, luka batin yang belum sembuh, itu memang biasanya menarik orang-orang yang sefrekuensi juga, gitu. Akhirnya biasanya yang terjadi adalah ketemu dengan orang yang serupa lagi, sakit lagi, putus lagi, cari orang lain ketemunya sama lagi, akhirnya begitu terus. Seperti itu. Oke, berikutnya ada dari Daisy White. Aku nggak pernah kasih tahu dia dan nggak berniat. Aku cuma kadang ngingetin dia gimana sinkronisitas bekerja tanpa memberitahu kita ini punya koneksi khusus. Cuma bilang ke dia, kok aneh ya, banyak coincidence dan sinkronisitas. Dia biasanya cuma senyum karena dia super logis orangnya. Ya, biasanya memang seperti itu ya. DM itu memang biasanya logis banget, tapi bukan berarti semuanya seperti itu. Ada kok yang akhirnya memahami juga gitu, akhirnya menyadari juga gitu. Tapi ada juga banyak juga yang nggak percaya sama sekali saking logisnya gitu. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Oke, berikutnya dari Puji Lestari. Saya berpikir saya sudah bisa lepas dari karma ini, tapi kenapa perang batin itu kembali lagi? Ini sampai kapan? Ya, karma itu sebetulnya ada waktunya. Dan biasanya gini kok, ketika waktunya selesai, biasanya kita akan merasa, oh ini kayaknya bakal selesai. Gitu. Karena saya seperti itu, merasa ini kayaknya emang udah selesai. Atau jadi tandanya biasanya salah satunya tiba-tiba menghilang begitu aja gitu. Terutama biasanya kalau TF ini datang, terjadi namanya perubahan energi. Misalkan seperti ini. Ini yang terjadi sama saya juga. Tadinya baik-baik aja, tapi tiba-tiba ada perubahan energi yang tiba-tiba kok hubungannya langsung renggang begitu aja gitu. Kok emosinya jadi bener-bener nggak stabil. Tahu-tahu ya udah hilang aja begitu aja gitu. Dia kayak tiba-tiba pergi menjauh. Dan itu saya banyak sekali rasakan gitu. Dan biasanya memang secara intuisi khususnya yang cukup peka itu bisa merasakan kok. Oh ini kayaknya bakal selesai. Akan selesai betulan gitu. Akan terjadi. Jadi memang ketika memang sudah waktunya harus selesai ya itu akan selesai. Seperti itu ya. Oke, di sini ada lanjutnya dari Miraya Aya. Betul, saya setelah berjumpa pasangan TF saya, yang lain terasa hambar dan tidak menarik lagi. Betul banget, nggak ada rohnya meskipun TF saya orangnya biasa-biasa aja, banyak yang mendekat namun tidak ada rasa sama sekali. Ya memang seperti itu. Biasanya kalau kita sudah terikat secara koneksi spiritual untuk ke orang lainnya lagi, yang mendekat mungkin kita akan susah gitu. Cuman mungkin ada pertanyaan seperti ini, kok bisa ya? Atau kok saya nggak begitu ya gitu? Kok saya bisa aja masih kebuka dengan orang lain? Kok atau contohnya gini lah, kok bisa DM ketemu DF tapi DM lari ke orang lain? Sebenarnya simpel jawabannya. Karena tarikan energi juga jatuhnya. Atau mungkin memang masih ada bisnis yang belum selesai. Simpelnya ya memang DM ini harus memang ke orang itu dulu gitu loh. Bisa juga gitu loh ke orang lain, masih ketarik. Buktinya faktanya DM pun lari ke orang lain kan. Sekalipun pikiran akan selalu ke pasangan twin flame-nya gitu. Itu udah pasti. Cuman ya itu bisa terjadi mungkin karena memang harus terjadi aja, selesai gitu loh. Mungkin memang ada urusan yang harus diselesaikan dengan pasangannya ini gitu ya. Jadi masih ada unfinished business yang memang harus diselesaikan gitu dan memang keduanya memang mungkin harus menjalani jalannya masing-masing dulu gitu. Harus ada prosesnya masing-masing dulu. Ya udah jalanin aja gitu. Jadi cuman memang pada umumnya biasa kalau sudah yang merasakan ikatan spiritual tertentu itu kalau dengan orang lain memang terasa akan sangat susah gitu. Entah dia mau secantik apapun, setampan apapun, sebaik apapun, sekaya apapun, sebagaimanapunnya itu kayak sudah nggak bisa kita nggak bisa merasa kok nggak klop lagi ya dengan orang ini gitu. Sekalipun bahkan mungkin yang orang terdekat kita yang tadinya kok kita klop gitu, mungkin kita punya pasangan sebelumnya, dulu kok saya bisa dekat banget dengan orang ini gitu ya, dengan pasangan saya sendiri lah misalnya seperti itu. Dengan dia gitu yang pasangan misalkan udah punya suami, punya istri. Tapi ketika twin family datang kok rasa dengan pasangan ini kok berubah ya? Ya memang seperti itu. Karena ikatannya tuh udah terjalin dengan twin flame-nya. Ya memang biasanya seperti itu. Oke, lanjutnya Rosita Kartika Sari. Kak, aku mau tanya, aku sudah ketemu dengan TF
Katanya hilang rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Tapi kok aku bisa jatuh cinta lagi kepada laki-laki lain? Aku mah nggak terlalu berharap bisa bersatu dengan TF ku. Kalau ada yang lebih baik sih, mending milih orang lain aja daripada TF ku. Aku ingin bahagia itu aja walaupun dengan yang lain. Ya ini sama dengan yang tadi yang saya maksud gitu loh. Bukan berarti sudah pakemnya kalau ketemu TF berarti udah 1000% lah nggak mungkin bisa ke orang lain. Ya itu masih ada aja bisa gitu loh. Kan faktanya yang saya bilang, toh di M pun sekalipun dia memikirkan di F-nya, toh dia masih tetap bisa lari dengan orang lain gitu. Simpelnya ya mungkin memang jalannya harus seperti itu dulu. Memang harus dipisah ke masing-masing dulu gitu loh. Memang bisa juga memang itu ada urusan yang belum selesai gitu. Jadi memang itu memungkinkan gitu. Jadi nggak mesti udah pasti akan hambar. Memang pada umumnya akan terasa seperti itu, akan terasa kayak hambar gitu ya, kayak nggak bisa tertarik sama sekali dengan orang lain. Tapi tetap aja kok bisa ada yang bisa gitu. Ya bisa aja memang emang ini harus jalan yang dilalui gitu loh. Ya udah kamu memang nggak dengan TF-nya dulu, sekarang ini memang dengan orang lain dulu gitu. Karena harus ada urusan yang belum selesai nih dengan orang ini gitu loh. Jadi harus dijalani dulu. Ya itu memungkinkan gitu ya. Bisa aja gitu. Jadi bukan semuanya udah pasti hilang rasa sama sekali gitu. Memang rata-rata kan punya perasaan seperti itu akan sulit dengan orang lain gitu. Mau disodorin bentuknya seperti apapun itu akan susah. Gitu. Tapi tetap aja ada juga yang ternyata bisa juga gitu. Jadi jangan salah sangka. Kalau TF itu harus pakemnya seperti ini. Kalau nggak seperti ini bukan TF. Ya nggak gitu juga sih. Gitu. Ya contohnya gini lah. Misalkan TF itu rata-rata kan beda negara, beda usia, terpaut jauh gitu. Beda suku, beda agama. Tapi yang sama pun ada. Saya sendiri pun dengan pasangan TF saya, itu umurnya nggak beda jauh. Kita pun sama-sama dari etnis yang sama atau suku yang sama gitu. Ya memang kita beda agama juga, beda keyakinan juga, tapi kita sama gitu loh. Jadi usianya nggak beda jauh juga dan ya banyak samaan juga seperti itu. Nggak maksudnya nggak bener-bener yang perbedaannya kayak gapnya jauh sekali, nggak seperti itu juga sih gitu. Dan ternyata ya, memang itu ada juga, umum juga. Memang mayoritas adalah atau mungkin rata-rata atau kebanyakan ada perbedaan seperti itu gitu. Tapi pada dasarnya kan sama juga. Karmic soulmate pun perbedaan seperti itu kan umum juga gitu loh. Ya, jadi bukan berarti ya oke tim kan rata-rata ada banyak perbedaan seperti itu, mungkin beda negara, beda usia jauh, beda etnis, beda agama, tapi yang sama juga bisa. Bukan udah pasti, oh kalau sama bukan TF, nggak seperti itu. Sama juga kayak gini. Kalau nggak kalau masih bisa tertarik sama orang lain berarti bukan TF ya belum tentu juga. Kita nggak bisa judge seperti itu gitu. Bisa jadi karena memang oh ada unfinished business dengan orang ini yang belum selesai atau harus diselesaikan dulu gitu loh. Emang harus menjalani dengan orang ini dulu. Jadi emang dua-duanya tuh nggak bisa dipersatukan dulu, keduanya nggak bisa dipersatukan dulu. Emang harus dengan masing-masing dengan partnernya masing-masing dulu gitu. Tapi ketika waktunya sudah habis, ya itu kan dipersatukan kembali gitu. Ya dari Nana ini juga dia bilang, ini kalau sudah selender sih, kalau baru awal ketemu nggak bisa gitu. Oh kalau baru awal bener, apalagi bubble pass itu akan susah ya gitu. Biasa gini, sekalipun ada yang datang misalkan. Karena di kasus saya nih saya juga lucu. Tim saya datang duluan, terus soulmate datang gitu. Soulmate kan tarikannya juga kenceng gitu. Jadi perasaan itu tetap aja bisa, misalkan gini, karmik pun bisa seperti itu. Jadi misalkan eh twin flame datang, ada soulmate juga, ada karmik juga. Tapi tetap perasaan terkuatnya adalah ke TF, itu udah pasti. Gitu. Tapi bukan berarti ke soulmate sama sekali nggak ada perasaan. Nggak juga. Gitu. Bisa ada perasaan juga. Ke karmik pun juga gitu. Gitu. Karena soulmate juga tarikannya kuat loh. Dan saya ngerasain itu. Jadi ketika twin flame saya datang, nggak lama, bener-bener nggak lama, hitungannya nggak lama, hitungannya cuma berapa minggu, soulmate juga datang. Gitu. Dan perasaannya pun kuat. Gitu. Tapi tetap aja, dengan twin flame ini akan rasanya beda jauh dengan soulmate ketika datang gitu. Seperti itu. Jadi bukannya berarti oh nggak bisa sama sekali, tentu aja bisa juga gitu. Perasaan itu juga kuat. Makanya misalkan bisa kalau udah ketemu TF bisa hilang perasaan sama sekali, bisa juga tetap ada gitu. Misalkan kalau soulmate datang
soulmate itu juga kuat loh, tetap aja bisa juga gitu, bukan udah pasti nggak bisa gitu, memungkinkan kok, masih ada memungkinkan, masih bisa seperti itu ya, sekalipun nggak akan mungkin nggak sekuat dengan twin flame gitu ya. Ya terus gitu, tapi memang rata-rata banyak juga yang oh nggak bisa dengan orang lain tuh, kayak udah nggak bisa lah gitu, kayak udah nggak cocok gitu ya. Terus ya dia dia bilang di sini ya bukan karena trauma, memang seperti itu, bukan karena trauma atau kenapa, ya emang nggak bisa aja gitu loh, bener-bener nggak bisa aja, kayak ketertarikan tuh udah hilang gitu ya. Sebaiknya serahin aja sama Tuhan ya, kedepannya seperti apa kita berdoa aja, minta petunjuknya, itu udah yang terbaik lah gitu. Oke. Dari Rosita Kartikasari, ya dia masih melanjutkan yang tadi. Aku juga belum sepenuhnya lupa pada TF-ku. Sesekali masih suka ingat, tapi rasa sakitnya sudah tidak terlalu seperti awal berpisah. Masih sering lihat angka kembar selama 3 bulan yang benar-benar sakit. 3 bulan aku mengurung diri di kamar terus. Ya, sampai aku jatuh sakit dan masuk rumah sakit, masuk ruang ICU cuma gara-gara cinta. Selama kurang lebih 3 bulan, aku benar-benar berada di titik terendah dalam hidupku. Sudah ditinggal TF-ku, pekerjaan hilang, sampai aku juga ditinggal bapak untuk selama-lamanya. Aku merasakan rasa sakit yang begitu amat menyakitkan, sedih sesedih-sedihnya, jatuh sejatuhnya. Waktu itu aku bahkan sudah pasrah, sampai aku berpikir kalau Allah mau panggil aku juga nggak apa-apa. Aku rindu dengan TF-ku, istighfar doa agar hilang rasa rindu itu. Aku sering sholat malam, aku berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika TF-ku adalah jodohku, persatukanlah kami berdua dalam ikatan pernikahan, tapi jika TF-ku bukan jodohku, aku mohon hilangkan rasa cinta, sayang, dan rinduku pada TF-ku. Dan pertemukanlah aku dengan jodohku yang sesungguhnya. Karena hanya Allah yang mampu bisa menggerakkan dan membolak-balikan hati manusia. Aku sudah lelah dan aku dan TF-ku berbeda keyakinan. Aku berasal dari Pulau Jawa, dia dari Maluku. Aku bertemu TF-ku setelah suamiku meninggal. Suamiku orang Manado dan TF-ku orang Maluku Ambon. Tadinya aku kira TF-ku bisa menjadi obat untuk luka batinku karena kehilangan suami. Tapi ternyata kehadirannya hanya menambah luka saja dan lebih sakit lagi rasanya. Aku ditinggal oleh TF-ku begitu saja tanpa alasan, tapi kontak WA masih ada. Dia nggak blok aku juga nggak blok dia. Oke, jadi sebenarnya sih Eee, memang ketika twin flame ini pergi, pasti ya rasanya sakit banget. Tapi sebetulnya luka-luka itu memang sebetulnya ditarik keluar supaya untuk bisa kita sembuhkan gitu. Agar kita bisa mengobati segala trauma kita, luka-luka kita gitu. Memang seolah-olah tuh kayak twin flame itu datang meninggalkan luka terus pergi. Seperti itu kan. Yang kita rasakan itu sebenarnya adalah twin flame ini pergi, ketika ini pergi, twin flame kita pergi, itu yang akan menarik segala ketakutan, kecemasan, dan sakit hati gitu. Luka-luka kita tuh kayak ditarik semuanya, tapi memang justru itulah gitu loh. Jadi yang pasti yang paling sakit sepanjang hidup kita adalah dengan twin flame ini. Ketika twin flame kita ini meninggalkan kita gitu. Itu yakin deh. Pasti dari sepanjang hidup kita, segala kesedihan yang pernah kita alami, segala rasa sakit yang pernah kita alami, pasti paling sakit adalah ketika twin flame kita meninggalkan kita. Itu udah pasti yang paling sakit banget. Nah, bagaimana jika luka yang paling sakit itu bisa kita obati? Maka berikutnya nggak ada luka-luka lagi yang bisa menyakiti kita lagi. Kalau yang paling sakit aja udah bisa kita obati, maka nanti semua semua luka-luka yang lain akan terasa mudah kita sembuhkan gitu loh. Jadi memang itu tujuannya. Memang itu tujuannya gitu. Memang sebenarnya luka itu memang soalnya kayak ditarik keluar dan memang sebenarnya untuk diobati gitu. Jadi ibaratnya kalau luka yang paling sakit aja udah bisa kita lewati, udah bisa kita mengobati itu, maka nggak ada luka-luka lain lagi yang bisa menyakiti kita, gitu. Nggak ada sesuatu lagi yang bisa menyakiti kita. Nantinya akan seperti itu kok. Jadi sebenarnya seperti itu, gitu. Dan kalau misalkan kita udah bisa memaafkan orang yang bahkan sudah sangat amat menyakiti kita, maka nggak ada lagi orang yang tidak bisa kita maafkan, gitu. Pasti kita akan mudah memaafkan orang, gitu. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Oke, lanjutnya di sini masih ada dari Daisy White. Aku juga lagi dalam masa dia mendiamkan aku. Aku tinggal di negara TF-ku, kita udah 2 tahun menjalani hubungan ini, tapi rasanya babak belur. Bolak-balik surrender, tapi nanti runner chaser. Begitu terus.
Aku mungkin yang nggak kuat iman selalu kasihan kalau lihat dia. Karakter kita bener-bener opposite, tapi kita menjunjung nilai-nilai yang sama. Kita beda ras, culture, dibesarkan dengan beda didikan, spiritual dia nggak bangun-bangun, aku sampai capek banget, tapi masih sabar. Ya, tiap orang ada waktunya sendiri sih. Spiritual itu kebangun, jadi ada waktunya sendiri, kita nggak bisa paksakan itu. Tapi kalau misalkan sebagai DF khususnya ya, kan biasanya DF yang mengawali, kalau kita sudah pada tingkatan tertentu gitu ya, kita bisa menstabilkan diri, itu otomatis akan narik dia juga kok gitu. Tapi yang memang susahnya kalau misalkan dia kembali, terus kita mulai ngejar dia lagi gitu. Akhirnya runner chasernya kembali lagi seperti itu. Kita tertarik dia lagi, dianya lari lagi gitu kan. Kita sakit hati lagi, kita mencoba menstabilkan diri. Susahnya seperti itu untuk yang masih ada kontak ya. Begitu, terutama gini loh, sebenarnya bukan masalah kontak ada atau nggak ada, tapi kalau misalkan dia datang dan kita mudah kebawa ke dia gitu. Kita nggak bisa bersikap netral gitu. Itu yang akhirnya runner chaser terjadi lagi gitu. Karena energi kita yang mendorong dia pergi juga sebetulnya seperti itu. Tapi kalau kita nggak memberikan energi lebih ke dia, kita posisi lebih stabil, itu akan lebih baik gitu. Runner chaser itu nggak akan terjadi terus-terusan. Seperti itu sih. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Oh ya, teman-teman yang ingin mungkin konsultasi, curhat, cerita, sharing, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan cek aja. Oke, mungkin sampai situ aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.